Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh dari section 2.2. Di sini kita punya 3 contoh ya, ada himpunan A, himpunan B, dan nanti ada himpunan C. Di mana himpunan pertama, kita diminta untuk menentukan himpunan A dari semua bilangan real X. Demikian sehingga 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan coba pilih X yang merupakan anggota dari A, kemudian kita punya 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Ini sama aja artinya dengan 2X kurang dari sama dengan 3 ya. Kemudian nilai X kurang dari sama dengan 3/2. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa himpunan A itu memiliki anggota X anggota bilangan real dengan nilai X kurang dari sama dengan 3/2. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Di sini kita diminta untuk menentukan himpunan B yang didefinisikan dengan X anggota real S kuadrat plus X lebih dari 2. Di sini kita bisa lihat ya teorema sebelumnya yang menyatakan bahwa jika A, B lebih dari 0, maka dia ada dua kemungkinan, yaitu A lebih dari 0, kemudian B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, di sini kita bisa buat himpunan B menjadi seperti ini. X kuadrat plus X min 2 lebih dari 0. Kemudian kita coba faktorkan. Min 1 plus 2 ya. Di sini kita punya kemungkinan yang pertama, yaitu ketika nilai X min 1 lebih dari 0 dan X plus 2-nya juga lebih dari 0. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, kita punya X min 1-nya yang kurang dari 0 dan X plus 2-nya juga kurang dari 0. Nah, sekarang kita coba jabarkan nih, misalnya. Untuk kemungkinan yang pertama, dari kedua ini, yang memenuhi adalah ketika nilainya X lebih dari 1. Kita bisa lihat di sini nih, kita punya garis bilangan. Misalnya ada 1, di sini negatif 2. Di sini negatif 2, di sini 1. Di sini kan nilainya ada X lebih dari 1, juga X lebih dari min 2 ya. Jadi nanti dia daerahnya akan seperti ini. Nah, kita lihat misalnya kita ambil nilai 0 ya di sini. Di antaranya ada 0. 0 kita masukkan ke sini. Berarti nanti dia akan min 1 kali 2, hasilnya kan tetap negatif. Nah, ini tidak memenuhi ya. Berarti min 2 tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah ketika X-nya lebih dari 1. Misalnya kita coba ambil angka yang besar lah. Misalnya angka 10. 10 kurang 1 positif, 10 tambah 2 positif. Positif kali positif maka akan positif. Nah, makanya kita akan ambil nilai yang memenuhi adalah X lebih dari 1. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, di sini kita punya nilainya ada X kurang dari 1 juga X kurang dari min 2. Kita coba masukkan lagi ke garis bilangan. Di sini ada min 2, di sini ada 1. Karena dia kurang dari, maka daerahnya akan seperti ini. Nah, di sini nilai yang memenuhi adalah yang ini nih, yang kurang dari negatif 2. Karena misalkan di sini kita ambil nilai 0 lagi ya. 0 kan tadi kita sudah coba, dia hasilnya akan negatif, tidak memenuhi ya. Makanya di sini nilai yang memenuhi adalah yang lebih kecil dari negatif 2 yang ini. Nah, nanti anggota dari himpunan B adalah X-nya tetap anggota real ya. X lebih dari 1 gabungan dengan X kurang dari negatif 2. Nah, inilah himpunan B. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Kita diminta untuk menentukan himpunan C yang didefinisikan dengan 2X plus 1 per X plus 2 akan bernilai kurang dari 1. Di sini kita akan pilih X misalnya merupakan anggota dari C. Maka persamaannya bisa kita buat 2X plus 1
per X plus 2 kurang 1 kurang dari 0 ya. Kita akan samakan penyebutnya. Nah, maka nanti nilainya akan 2X kurang X menjadi X1 kurang 2 menjadi min 1 per X plus 2 kurang dari 0. Kita akan punya dua kemungkinan juga nih. Kemungkinan yang pertama yaitu ketika X min 1-nya akan kurang dari 0 dan X plus 2-nya lebih dari 0. Kemungkinan yang keduanya adalah X min 1 lebih dari 0 dan X plus 2-nya kurang dari 0. Di sini beda dengan yang contoh sebelumnya ya. Tadi kan contohnya yang positif, sekarang contohnya yang kurang dari 0, yang negatif. Maka salah satunya harus ada yang negatif, sedangkan yang satunya yang positif. Makanya kita akan punya dua kemungkinan seperti ini. Yang pertama negatif, yang kedua positif, atau yang pertamanya yang positif, yang keduanya yang negatif. Coba kita lihat, untuk kemungkinan yang pertama, di sini kita akan punya X kurang dari 1, kita juga punya X lebih dari negatif 2. X-nya akan kurang dari 1, X-nya juga lebih dari negatif 2, maka ini nanti akan menjadi daerahnya. Untuk memastikan, kita coba misalkan pilih angka 0, kemudian pilih angka yang lebih besar dari 1, juga angka yang kurang dari negatif 2, maka nanti kita akan menemukan bahwa 0 yang menjadi solusi dari persamaan ini. Kemudian, kita akan lihat untuk yang kedua. Kemungkinan yang kedua, kita akan punya X lebih dari 1, X kurang dari negatif 2. X lebih dari 1, daerahnya ke sana, X kurang dari negatif 2, daerahnya ke sana. Sekarang, misalkan kita akan ambil angka 2 ya. Di sini, 2 kurang 1 hasilnya positif, dengan positif, maka hasilnya positif, maka dia tidak memenuhi ya. Di sini bukan menjadi anggotanya. Kemudian ketika dia X kurang dari negatif 2, misalnya kita ambil negatif 3. Negatif 3 dengan negatif 1 hasilnya akan negatif, negatif 3 dengan negatif 3 per 2 hasilnya negatif. Negatif bagi negatif hasilnya akan positif. Maka di sini juga tidak memenuhi ya. Maka untuk kemungkinan yang kedua tidak ada nilai yang memenuhi. Sehingga himpunan C kita hanya punya satu definisi untuk yang pertama aja ya. Kemungkinan yang pertama, X merupakan anggota real dengan daerahnya min 2 kurang dari X kurang dari 1. Nah, seperti ini. Sebagai latihan kalian, mungkin nanti kalian bisa ambil contoh sendiri ya. Misalnya kalian coba-coba untuk mencari bilangan real X dengan misalnya ada persamaan 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 9. Atau 1 per X kurang dari X kuadrat. Atau 1 per X kuadrat kurang dari X pangkat 3. Nah, di sini kalian bisa coba-coba sendiri nih untuk menentukan anggota dari himpunan A atau himpunan B atau himpunan C itu yang mana saja. Caranya menggunakan cara yang sudah dibahas pada video ini. Kita tentukan dulu kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua jika misalnya ada dua kemungkinan. Tapi untuk mengambil kemungkinan ini kita juga harus berdasarkan teorema yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, disinilah perlunya analisis dari setiap soal untuk menemukan jawabannya. Section 2.2 kita akan cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bahas section 2.3 tentang absolute value atau nilai mutlak pada video berikutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.